Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati para jamaah, para hadirin, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini, pada malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat wal barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas limpahan rahmatnya pula pada malam hari ini kita dapat menghadiri undangan Bapak Hendra Kasyanto dalam hajatan yaitu walimatul akikoh. Yang mana pada malam hari ini beliau sekeluarga menyelenggarakan akikoh putrinya yang bernama Niputu Sani Aprianti. Mudah-mudahan putri beliau yang bernama Niputu Sani Aprianti nanti kelak menjadi anak yang solehah, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada Allah, Rasul dan kedua orang tua. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak akhir. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, jadi ini karena jamaahnya jamaah aswaja, setengah pengajian aswaja juga. Ketemu. Jadi bukan siapa-siapa lagi, kita sendiri, jamaah sendiri. Oke, akikoh itu kalau kita kembalikan ke hukum syariatnya, hukum fikihnya, maka statusnya adalah sunnah muakkadah. Jadi nggak sampai pada status wajib, hanya sunnah muakkadah. Cuman kalau akikoh ini dinadari, maka dia akan menjadi wajib. Jadi umpamanya, kalau nanti istri saya melahirkan dengan lancar, maka wallahi saya akan melaksanakan akikoh. Nah ini menjadi wajib. Tapi kalau kembali kepada hukum asalnya, maka akikoh ini adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan dari segi syariat. Nah adapun jumlah daripada binatang, kemudian jenis binatang, sejatinya tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya, terserah. Memang idealnya bagi perempuan itu 1, bagi laki-laki 2 kambing. Ini hanya sebatas idealnya saja, dan awalnya ini disandarkan atau tendensinya itu kepada masa Arab zaman dulu. Karena pada status sosial bangsa Arab dulu itu mereka lebih suka kalau istrinya itu melahirkan anak laki-laki daripada anak perempuan, sehingga kebahagiaan yang besar itu kemudian diimbangi dengan selamatan, tasyakuran yang besar pula. Nah kemudian syariat hadir dengan beradaptasi dengan lingkungan atau wilayah pada saat itu, di mana aturan atau strata ekonomi mereka seperti itu, berbicara seperti itu. Jadi lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan, sehingga untuk tasyakurannya, untuk selamatannya laki-laki 2, wanita 1. Nah ini hanya idealnya saja. Namun batasan tidak ada. Walaupun 1 itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian jenis binatangnya pun juga tidak ada batasannya. Boleh kambing, boleh sapi, boleh kerbau, bahkan boleh unta. Memang kalau ingin menyembelih unta ya harus untung dari kebun binatang. Dan itu tidak mungkin. Oke. Nah itu dijelaskan oleh Syekh Sarkawi dalam kitab Tuhfatul Tulab seperti itu. Jadi untuk batasan tidak ada, terserah. Bahkan untuk fakir, untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, ekonomi lemah, itu diperbolehkan untuk menyembelih unggas. Ini berdasarkan daripada kaulnya Ibnu Abbas. Jadi beliau mengatakan annahu yakfi fil udhiyah yaraqadu dam walau min dajaz au awas. Sesungguhnya cukup di dalam penyembelihan hewan kurban itu mengalirkan darah. Jadi intinya adalah mengalirkan darah. Karena mengalirkan darah ini adalah bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Walau min dajaz au awas.
walaupun dari ayam ataupun itik, itu boleh. Kama qala al-Maidani, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Junaid tadi, wa kana syaykhu ya'murul fakir bi taqlidihi. Beliau Syekh Al-Madani ini beliau memerintahkan kepada fakir untuk taklid atau mengikuti daripada qaul yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini. Wa yuqisu alal aqiqah alal udhiyah al aqiqah, dan mengkiaskan atau menyamakan perihal tentang masalah ini, tentang masalah udhiyah, penyembelihan hewan kurban pada aqiqah. Artinya aturan yang ada pada udhiyah, penyembelihan hewan kurban, ini pun juga diperlakukan kepada aqiqah. Jadi boleh ketika fakir miskin itu ingin berkurban Idul Adha, kemudian tidak punya, namun keinginan itu sudah sangat kuat menggebu-gebu, nah bisa diganti dengan menyembelih hewan unggas, sebagaimana 2 tahun yang lalu yang pernah saya lakukan lagi di Kutoh itu. Nah cuman di sini perlu saya garis bawahi hanya untuk fakir. Jadi kemudian apabila ada orang kaya kemudian menyembelih unggas untuk akikah atau untuk udhiyah, untuk Idul Adha, maka ya aneh. Nah ini hanya untuk fakir miskin saja. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa akikah itu yusrun, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, mempermudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mempersulit hambanya. Jadi untuk kalangan menengah boleh menyembelih kambing berapapun. Untuk kalangan kaya boleh menyembelih sapi ataupun unta. Nah untuk kalangan menengah ke bawah boleh menyembelih unggas. Jelas nih Pak ya? Nah untuk kapan